Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar dengan nomor pokok mahasiswa 2390224957737. Saya termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah asal saya, SD Negeri Karayang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan mata pelajaran tematik kelas 5. Pada UKIN kali ini saya akan mengambil tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Dan ini kartu pendaftaran saya. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah siap semua untuk belajar? Siap. Kita cek dulu kebersihan kelas, sudah bersih semua ya. Nah, semuanya sudah hadir? Ada yang tidak hadir? Semua hadir ya? Ya, semua hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita menyaksikan salah satu wajib nasional dan budaya. Silakan duduk seperti ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah, dipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
tentang makna dan amalan pantun yang benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa dapat menjelaskan makna pantun buatannya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yang organ peredaran darah manusia. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Masih ada yang ingat? Apa itu organ peredaran darah? Alat organ peredaran darah kita sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, pada pembelajaran yang terdahulu saya sudah sampaikan. Ada pertama jantung. Jantung, apa itu? Ya, apa itu jantung? Apalagi fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh darah, fungsinya Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh, dari jantung ke seluruh. dari seluruh tubuh ke jantung. Iya, bagus. Ya, baik. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ya, apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, di situ di dalam buku ada pantun ya. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Pantun yang kedua, Sinana mengayuh sepeda, didaginya peluh-peluh, wahai anak-anakku, wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Apa makna dari kedua pantun di atas? Maknanya adalah pantun yang pertama bermakna tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Kemudian pantun yang kedua bermakna himbauan untuk tetap berolahraga supaya kita tetap sehat. Ya, bagus. Berolahraga. Ya. Sekarang marilah kita membuat pantun. Ya, kita membuat pantun sendiri. Dan silakan membuat pantun dulu. Membuat pantun. Ya, menulis dulu membuat pantun. Iya. Membuat pantun. Yang sudah selesai? Sudah selesai? Nah, saya persilakan Aura membaca hasil buatan pantunnya sendiri. Coba Aura. Di situ nih, di situ. Berdiri dulu ke sana. Berdiri saja. Terbangun dari banyak. Jangan makan banyak, lemak. Ya. Bisa menghemat peredaran darah. Ya, apa mananya? Ada mananya di sini? Coba Al-Fauzan baca. Baca pantunmu. Atau isinya pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh akan mudah sakit. Amanatnya pantun di atas adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh agar kita sehat. Ya, itulah dari makna pantun yang kita buat. Yang kalian buat tadi ada isi, ada amanatnya. Jadi kalau kita membuat pantun itu ada isinya, kemudian ada amanatnya. Sudah paham semua ya? Ya, bagus. Sekarang kita lanjut. Pausan baca. Baca pantunmu. Ya, baik ya, itulah tadi hasil rumusan daripada Aura ya. Kemudian coba lihat di atas di sini
Di alat peraga gangguan kesehatan pada lihat di atas di sini. Di alat peraga gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, isi, makna, dan amanat pantun. Dan di sini isi atau makna pantun itu adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Jadi kalau kita membuat pantun itu punya tujuan, apa tujuan kita? Kemudian amanat pantun adalah pesan atau nasihat disampaikan melalui pantun. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, ya kita bisa menyampaikan lewat pantun. Baik itu pantun nasihat, pantun celaka, dan lain-lain ya, ada juga pantun anak budaya. Kemudian di sini ada contoh pantun. Sore hari berawan tinggi, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Maknanya atau isinya pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Amanatnya pantun di atas adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh agar kita sehat. Mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu apa penyebab daripada gangguan dari organ peredaran darah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang pertama itu adalah penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Jadi yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah yang ada dalam jantung seperti lemak. Jadi kalau kita terlalu banyak memakan lemak, ya itu akan mengakibatkan menumpuk di dalam jantung dan akhirnya jantung itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Yang kedua penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah, ya. Jadi penyempitan pembuluh darah itu merupakan juga gangguan daripada jantung. Kemudian kedua terbentuknya kerak-keras di bagian dalam tubuh dinding pembuluh nadi. Ya, kemudian yang ketiga gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersendatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Jadi masih banyak yang lain ya. Cuma yang saya sebutkan ini hanya 3. Ya, dari itu kalau bisa mencari tahu, bisa kita baca majalah, bisa mencari di internet, bisa juga bertanya pada orang yang lebih tahu daripada kita. Nah, itulah tadi penyebab gangguan organ peredaran darah yaitu jantung. Kemudian selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah. Tadi penyebab, sekarang gangguannya. Yang pertama adalah jantung koroner. Nah, coba lihat di sini, ya, gangguan kesehatan pada organ jantung dan pembuluh darah manusia. Yang pertama adalah jantung koroner, ya, jantung koroner. Jadi ini pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Jadi di sini ada contohnya. Nah, ini adalah pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Nah, sementara ini pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Jadi apabila jantung itu tersumbat, ya, ini contoh daripada orang terkena serangan jantung, ya. Ini contoh orang yang terkena serangan jantung. Bisa dipahami ini? Nah, yang kedua, pembuluh darah hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah orang yang mengalami darah tingginya, tekanan darah di atas normal, sementara tekanan darah normal itu 120/80 mmHg, ya. Jadi kalau di atas normal itu di atas 120, ya. Kemudian yang ketiga, varises. Varises itu adalah pelebaran pembuluh balik vena dan varises yang terjadi di tubuh bagian bawah seperti betis. Nah, ini namanya varises, ya. Jadi varises kalau terlalu lama berdiri biasa terkena orang varises, ya. Bisa dipahami? Iya, bagus. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Kemudian tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami
adalah ciri-ciri orang terkena serangan jantung. Ya, bagus. Ya, ada yang ditanyakan, ada? Baik. Saya lanjut untuk membagikan dari KPD. Ya. Ini dulu KPD. Ya. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Orang yang tinggi tekanannya itu di atas daripada normal itu 100, di atasnya 120 pada 80, kalau 120 pada 80 itu normal. Kalau di bawah 120 itu sudah kurang, kalau normal itu kurang. Yang ketiga sudah selesai.
saya persilakan kelompok 1 untuk membacakan hasil kerjanya. Kelompok 1. Jam. Baiklah, saya akan membacakan hasil kerjanya. Baiklah, saya akan membacakan. Masih keras ya, jadi itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan duduk. Yang persilakan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Seperti itu yang bawah. Ada kelompok lain yang menanggapi atau memberikan pertanyaan? Kasih keras suaranya. Boleh dengar? Ya. Apa itu parises? Apa itu parises? Baca ini. Ya, parises itu adalah pelebaran pembuluh balik atau peda dan parises terjadi di tubuh bagian atas. Sekarang caranya. Baik, Baik, saya memainkan lagi hasil diskusi saya. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. 1. Gangguan golongan adalah gangguan yang
Sila kahit lang. Saya persilakan kalau mau satu memberikan pertanyaan. Kasih sekarang. Apa itu hipertensi segera? Nah, dari semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Itu tadi bantuan daripada program peredaran darah seperti jantung koroner, hipertensi, hipotensi, stroke, dan varises. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ada yang bertanya? Pak. Baik, kita lanjut untuk mengerjakan evaluasi. Tulis namanya nama kelompoknya. Baca baik-baik. Baca baik-baik soalnya ya. Jangan asal dijawab. Perhatikan ciri-ciri kantung di bawah ini. Ini kan ciri-ciri kantung. 1 sampai 6 ciri-ciri kantung. Dengan baru diri dari 4 baris. Apakah itu ciri-cirinya kantung? Jadi itu nomor 5. Itu
nomor 5 ya, ada ciri-cirinya pantung di situ. Dari yang mana termasuk ciri-cirinya pantung. Soalnya situ perhatikan ciri-ciri pantung di bawah ini. Terdiri dari beberapa paragraf. Apakah itu pantung ada paragrafnya? Kemudian yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Bersajak adik-adik. Satu paragraf terdiri dari sekurang-kurangnya 3 kalimat. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Pilih di situ ada A, B, C, D. A 1, 2, 3, 5, B 2, 3, 5, 6, C 2, 4, 5, 6, D 3, 4, 5, 6. Dan pilih. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Silakan tunggu. Setelah kita tadi mendengar penjelasan penjelasan yang terpilih menggunakan evaluasi, maka kita dapat mengenal kesimpulan bahwa pantung itu terdiri dari ciri-cirinya pertama terdiri 4 baris, kedua bersajak adik-adik, ketiga sajak baris pertama dan yang kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Ya, kemudian pantung itu pembuatannya pantung itu ada maknanya terus ada amanatnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa isi atau makna pantung itu adalah tujuan pembuatan daripada pantung. Jadi kalau kita membuat pantung ada tujuannya, apa tujuan kita. Kemudian amanat pantung itu adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantung. Jadi kalau kita membuat pantung ada isi, ada amanat, ya. Kemudian pantung yang kita buat hari ini adalah tentang organ peredaran darah manusia. Ya, jadi kita membuat pantung itu amanatnya untuk peredaran darah manusia. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Kit, apa itu ciri-ciri pantung? Sebutkan ciri-ciri pantung. Sebutkan ciri-ciri pantung. Safira, sebutkan ciri-ciri pantung. Aura, sebutkan ciri-ciri pantung. Ciri-ciri pantung itu tadi sudah saya sebutkan, terdiri dari 4 baris, bersajak adik-adik, ya. Terus baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Jadi ingat itu ya, terdiri dari 4 baris, bersajak adik-adik, terdiri dari baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Kemudian saya kepada Safira, ya, saya bertanya kepada Safira, apa tadi itu pengertian jantung koroner? Jantung koroner, Safira,
itu jantung koroner. Batin. Al-Fausan. Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pada pembuluh darah yang menyebabkan jantung tidak berfungsi seperti biasa. Ya. Kemudian itu varises apa? Varises apa itu varises? Varises pelebaran pembuluh baling atau pena. Varises sering terjadi di tubuh bagian bawah atau betis, ini di atas. Ini varises, ini serangan jantung, ya. Jantung koroner, kemudian ini varises. Hipertensi, stroke, itu semua gangguan pada organ peredaran darah yaitu jantung, ya. Ya baik, itu pelajaran kita hari ini dan cukup, dan setelah nanti pada saat pulang terus lagi pulang ke rumah jangan ada yang singgah-singgah, ya, jangan ada yang singgah-singgah main-main sampai di rumahnya bantu orang tuanya, ya. Terus malamnya mengulangi pelajaran dengan baik, ya. Terus saya bertanya, dari bagian mana tadi ini pelajaran yang kamu suka? Ada bagian mana? Pada saat mengerjakan tugas KPD atau mengerjakan evaluasi, ya. Ya baik, ya. Untuk hari ini cukup, dan sebelum kita pulang marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sekian pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.